negara warga negara Republik Indonesia, khususnya yang ada di situ ya, di daerah Solo. Hei Aldo, sungguhnya banyak orang Solo yang tersinggung oleh engkau. Orang Solo tersinggung, kau sudah menghina kami bangsa Indonesia. Siapakah engkau? Engkau bangsa apa? Maka tolong pertimbangkan kembali ucapan engkau. Hei Aldo, berhati-hatilah kau di darat. Hiduplah engkau di Indonesia dengan etika. Hiduplah engkau di Indonesia. Kami bisa membedakan mana zuriat Rasulullah yang memang dicintai oleh Rasul, yang menimbulkan keberkahan, mana oknum zuriat Rasulullah yang justru sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, ketika kemarin kita mengangkat Rijal Ramli yang nyinyir kepada keluarga Presiden Jokowi, ini nyinyir nih, kita kecam habis-habisan karena nggak ada alasan apapun ya, dan nggak bisa dikait-kaitkan terhadap situasi politik acara pernikahan Erina Gudono dan Kaisang Pangarep. Kemudian mereka kait-kaitkan dengan urusan politik. Mereka nyinyiri, mereka ejek, rakyat biasa menjadi raja dan sebagainya. Kita lawan, kita kecam, karena nggak pantas sama sekali. Nah, ini ada yang lebih parah. Ini bukan kemudian nyinyir lagi terhadap pesta pernikahan dibarengi dengan pesta rakyat. Tapi ini jelas menghina rakyat Solo. Menghina rakyat Solo sama dengan menghina Indonesia, sama dengan menghina saya, sama dengan menghina Anda, sama dengan menghina kita semua. Pernyataannya memang membuat jengkel. Warga Solo kita tahu sama-sama kemarin tuh banyak disediakan di pernikahan Kaisang dan Erina stand-stand untuk makan gratis. Dan banyak di videonya memang masyarakat berbondong-bondong untuk kemudian ngantri makanan, bahkan bisa dikatakan berebut makanan. Dan si Aldo itu mengatakan bahwa inilah gambaran Indonesia, orang-orang Solo itu kelaparan dan sebagainya. Bahkan ini mendapatkan respon dari ulama sepuh Banten, dan ini tidak main-main nih ucapannya. Saking geramnya dia kepada Babe Aldo. Kita coba cek sama-sama nih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang yang bernama Babe Aldo, mohon maaf, saya Yusuf Al-Mubarok, Cinangka, Serang, Banten. Hai Babe Aldo, mohon maaf, ini hanya sebagai nasihat antara sesama muslim ya. Muslim dan muslim harus saling menasihati. Pernyataan engkau, komentar engkau dalam konten mengenai warga Solo yang antrian makanan ketika saat resepsi Mas Kaisang setelah Pak Jokowi berikan dengan Erina. Dalam komentar itu engkau mengatakan bahwa orang Solo belum pernah memakan salah satu makanan yang ada dalam pesta pernikahan itu. Dan engkau pun mengatakan bahwa warga Solo adalah potret negara Indonesia, kondisi negara Indonesia. Artinya antrian dan banyak yang tidak makan, belum pernah makan sesuatu. Menurut saya, ucapanmu tersebut harus dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali. Apakah pantas itu diucapkan oleh engkau? Hal apa yang membuat engkau bisa berkata begitu? Ada apa antara engkau dengan warga Solo? Ada apa antara engkau dengan keluarga Pak Jokowi? Ada apa engkau dengan Indonesia? Ketahuilah hei Aldo, sesungguhnya banyak orang Solo yang tersinggung oleh engkau. Orang Solo tersinggung, maka orang Indonesia pun tersinggung. Kalau engkau mengatakan kejadian tersebut adalah potret negara Indonesia, berarti kau pun sudah sama menganggap orang Indonesia belum pernah makan sesuatu yang dimakan atau antrian yang panjang, berebutan dan kelaparan. Itu sudah ketahuan. Kau sudah menghina kami bangsa Indonesia. Siapakah engkau? Engkau bangsa apa? Orang mana? Warga negara apa? Kami bangsa Indonesia, saudara kami orang Solo punya harga diri. Maka tolong pertimbangkan kembali ucapan engkau. Hei Aldo, berhati-hatilah kau berucap. Pakailah etika. Jangan kebencianmu, jangan nyinyirmu, jangan ketidaksukaanmu pada sesuatu, pada seseorang membuat engkau lepas dari etika berbicara di dalam konten atau di darat.
Hiduplah engkau di Indonesia dengan etika. Hiduplah engkau di Indonesia dengan adab dan akhlak. Kemuliaan seseorang Allah bukan karena nasabmu, tetapi karena akhlakmu. Allah, ketahuilah. Apakah kau merasa benar, merasa suci, merasa pintar di Indonesia ini? Tidak ada yang lebih pintar, lebih benar, suci daripada engkau. Aldo, kami orang Indonesia, insya Allah mengkaji, mempelajari tentang bagaimana dzurriyyat Rasulullah. Hadis-hadisnya, kitab-kitab kami tahu. Kami bisa membedakan mana dzurriyyat Rasulullah yang memang dicintai oleh Rasul, yang menimbulkan keberkahan, mana oknum dzurriyyat Rasulullah yang justru sebaliknya. Jadi kami tahu siapa yang oknum dzurriyyat yang wajib kami muliakan, mana yang tidak. Karena kami pun sama mengkaji. Kami memahami, mengkaji semua tentang dzurriyyat Rasulullah. Kami tidak buta mengikuti siapapun yang bergelar oknum Habib pun. Tidak akan sembarangan kami ikuti. Mohon maaf, Aldo, kami peringatkan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Ta'ala tetap adalah berakhlakul karimah. Mari berangkat menuju Allah, mari menuju Allah. Tidak membawa nasab. Bawalah amaliyah soleh dan akhlakul karimah. Itu Islam yang sejati yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah, ketahuilah, Indonesia ini dan Solo ini yang kata engkau, kejadian Solo, orang Solo yang berebutan makanan, yang tidak pernah makan sesuatu yang ada di pesta tersebut, sebagai potret di Indonesia. Indonesia adalah negara mulia. Allah, Indonesia dulu dipenuhi berkah oleh Wali Songo dengan dakwahnya yang berakhlakul karimah. Itulah Indonesia, dipenuhi keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui dakwahnya Rasulullah oleh Wali Songo. Melalui dakwah Rasulullah yang diteruskan oleh Wali Songo di Indonesia ini. Kemudian Indonesia punya jiwa pejuang, punya jiwa kebangsawanan, punya jiwa petarung yang tangguh, punya harga diri, tetapi punya etika dan akhlak. Terbukti ketika Indonesia dijajah oleh VOC, oleh Belanda, oleh Jepang. Kami, nenek moyang kami berjuang mengeluarkan darah dan nyawa dan harta sehingga Indonesia menjadi merdeka. Itu adalah nenek moyangnya orang Solo, itu nenek moyangnya orang Banten, itu nenek moyangnya orang Sulawesi, seluruh orang Indonesia. Maka tolong hormati leluhur kami, tolong hormati mereka dengan perjuangannya, dengan darahnya, dengan nyawanya, sehingga Indonesia merdeka sekarang ini. Biarkan kami hidup damai di Indonesia. Kami mengisi Indonesia yang diperjuangkan oleh Wali Songo yang kami, yang diperjuangkan oleh yang kami dalam perjuangan melawan Belanda, perjuangan-perjuangannya dengan penuh etika dan adab dan akhlak, dengan doa dan santun dan keberkahan, bukan dengan cacian, bukan dengan hinaan, bukan dengan hujatan, bukan dengan kebencian-kenyinyiran. Indonesia tidak pantas dipenuhi dengan kenyinyiran dan kebencian. Bukan orang Indonesia penyinyir, pembenci, menghancur, memprovokasi. Bukan watak asli orang Indonesia. Betullah, kami orang Indonesia tidak akan diam. Jangan kau kira kami orang Indonesia, kami orang Bandung, kami orang Solo itu diam berpangku tangan ketika ada oknum-oknum seperti engkau. Kami mantau. Kami tidak akan diam melihat seorang yang andai kata dia punya ego, punya kesombongan karena kehabibannya. Kami tidak akan silau oleh kehabiban. Kami tidak akan pernah silau buta mata oleh karena keduriatan. Kami dibimbing oleh ilmu agama Islam. Kami tahu bisa membedakan mana oknum Habib wajib kami muliakan, mana yang tidak. Kami tahu mana oknum Habib yang menimbulkan keberkahan di muka bumi Indonesia, mana oknum Habib yang justru menimbulkan mudarat dan fitnah dan adu domba di Indonesia. Tidak akan kami samakan kemuliaannya. Kami lebih menghargai orang Indonesia pribumi asli yang miskin sekalipun, yang punya etika dan akhlak, daripada mereka yang ngaku oknum Habib tidak punya etika dan akhlak. Mohon jangan kau jadikan negara Indonesia yang hasil jerih payah yang kami Wali Songo, hasil jerih payah yang kami berjuang melawan Belanda, mengeluarkan darah dan nyawa dan harta, dijadikan ajang lelucon, ajang sebagai kelucuan engkau, sebagai ajang untuk dagelan-dagelan oknum-oknum Habib yang tidak pernah menghormati, menghargai leluhur negara Republik Indonesia. Tidak pernah oknum-oknum Habib yang tidak menghormati, menghargai etika berbangsa, beragama, berinteraksi sosial di Indonesia. Wabil khusus terhadap orang Solo. Orang Solo adalah orang Indonesia. Bicara Solo, bicara Indonesia. Bicara Indonesia, bicara Banten. Kami orang Banten punya harga diri. Mohon cabut olehmu, Aldo. Mohon. Semoga Allah ampunkan engkau. Semoga Allah beri taufik hidayah kepada engkau. Semoga engkau sadar siapa dirimu. Semoga engkau mengetahui siapa dirimu. Sebelum kau hina orang lain, sebelum kau caci maki orang lain, maka cari dulu dirimu, siapa dirimu. Hisab dulu dirimu. Sebaik-baiknya dzurriyyat Rasul adalah dzurriyyat yang buta terhadap cacat orang lain, tetapi melek terhadap cacat dirinya. Yang melek terhadap kemuliaan orang lain,
Tetapi itulah dzurriyyat Rasulullah Muhammad SAW yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi camkan, kami mempelajari dalil-dalil, hadis-hadis, ayat-ayat berkaitan dengan dzurriyyat Rasulullah. Jadi kami bisa tahu mereka mana dzurriyyat Rasul yang dicintai oleh Rasul, mana yang memberikan berkah dan manfaat di muka bumi, dan mana oknum dzurriyyat yang justru memberikan fitnah syarok di muka bumi. Demikian, sekali lagi mohon maaf jika ada pernyataan saya yang salah. Ini hanya sebuah nasihat pada engkau, Aldo. Hanya sebuah nasihat antara sesama muslim. Saya merasa pun bukan orang baik, banyak kesalahan kekurangan baik ucapan. Mungkin saja ada ucapan saya yang menyinggungmu, tapi mohon maaf. Manusia punya salah dan dosa, dan saya mohon maaf secara pribadi kepadamu. Tetapi kau pun harus merasa dirimu belum tentu sempurna dibandingkan dengan orang Solo. Orang Solo yang tidak makan sekalipun, yang kelaparan sekalipun, yang antrian makan di persepsi Kesang, yang berakhlak lebih mulia daripada oknum Habib yang merasa penuh makan dan hebat, bernasab mulia, tetapi tidak punya etika di muka bumi Indonesia. Camkan oleh itu, camkan oleh itu. Aldo, mohon maaf lahir dan batin. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas ya. Saya kira tidak usah diperpanjang dan diperlebar. Kesimpulannya, Babe Aldo itu kurang ajar. Dan kalaupun dia benar-benar di tubuhnya mengalir darah baginda Muhammad SAW, katakan Habib, itu adalah oknum Habib yang memprovokasi masyarakat. Dan tidak boleh dicontoh. Apa coba efek positifnya dia ngomong itu? Dia hanya ingin menghina, mengejek warga Solo dan warga Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.